Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para rahu, para bapak, para saudara-saudara dan tansah ladang rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalih menika kita sami nampi pinten-pinten rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan sehingga dalih menika saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agen kita sami melibatkan diri wonten ing pengaosan menika dipun caket dening Allah dados amal kesaenan kita sedaya. Dan mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' ya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara sesarengan, kita bahas masalah takbir. Ingkang artosipun takbir menika cara penake nggih napa nggih merancang program napa nggih damel reng-rengan yang bisa dipakai menjajaki akibat akhiripun pekerjaan menika ngatos pundi. Lah menika biasanipun lajeng wonten semacam sikap sing salah nalikanipun kita sampun ngerancang berdasarkan
data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, ilmu, informasi tentang suatu masalah. Lajeng kita nentokaken tunggalipun rancangan langkah, termasuk alate, termasuk perkiraan waktune, termasuk mungkin tenagane sing arep ngurusi wong pira dan seterusnya, bahkan pun enten sing menduga-duga kira-kira ana halangan apa. Niku pun biasanya pun diteliti. Nah, itu setelah itu semua dipenuhi rancangan itu, lalu ada sikap yang salah bahwa itu pasti berhasil. Nah, sikap memastikan bahwa pasti berhasil, lalu ada semacam kesombongan terselip ya, bahwa dengan data-data yang akurat yang kayak begini ini pasti berhasil itu aulah. Itu sing diarani takbir sing boten oleh. Bergolek niku dituruti terus. Iku akibatnya kula panjenengan ternyata seringkali menolak data baru. Karena wis rumangsa data sing diduweni niki pun langkung ampuh, langkung hebat. Biasanya mboten purun nampa data enggal sing itu nyata-nyata terjadi, sing sakderenge niku dening Allah didelikno. Jadi mergi Allah pun kadung jauh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sediramu kabeh itu ora diparingi ilmu, informasi, data illa qalilan kejaba mung setitik banget dibanding karo data, ilmu, informasi sing bisa disimpan Allah. Betul. Wong jenengan nalika manggen teng mlebet aula niki. Betul. Niki mboten mungkin saged menguasai data menyeluruh tentang aula niki. Data menyeluruh itu nggak mungkin. Berarti sing saged mangertos data menyeluruh. Niku namung ya sing Yahweh secara menyeluruh juga, sing ngawasi setiap saat, dan itu tidak bisa yang ada yang melakukan kecuali namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering diperintah para kiai, bahkan wonten hadis ndawahaken sapa wonge sing gelem maca ayat kursi saben badhe salat dijamin dening Allah mlebu swarga. Enten sing kata-katane ora napa istilah wong niku mboten duwe penghalang mlebu swarga kejaba mung krana ndek isih urip. Jadi sing marai ndek ora mlebu swarga mergo ndek isih urip. Napa maksude? Tapi kita perhatosaken isinipun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah niku Allah, la ilaha ora ana pangeran sing sejati ning pangeran iku maujud, berarti ora ana illallah kejaba ming Allah, illahu kejaba ming dia. Mriki ayat boten dawuh illallah tapi illahu dia, abstrak. Di bahasa pondoke lek ngarani mubham, tidak tunjuk hidung. Allah betul-betul illahu kecuali dia. Artinya apa? Bahwa nalika kula panjenengan maca ayat kursi niku sakjane sudah mengakui lah sing bener-bener kuwasa, sing bener-bener meliputi itu namung huwa, namung Allah. Dia yang maha kuasa. Huwa, dia yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyumu. Wong Jawa kuno lek ngarani jumenengi. Kalau saiki selalu mengelola tanpa henti, selalu mengawasi tanpa henti, selalu mengelola tanpa henti, mengatur tanpa henti, bahkan mencukupi dan seterusnya. Pokoknya yang serba pengelolaan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Allah itu tidak pernah sedikit pun kesenggol. Tak kudu ngalap itu kesenggol, jadi ngantuk utawa turu nggak pernah. Nah moko lek menungso niku penggaweane turu. Ya. Dipaksa melek ngoten ya panggah turu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui bahwa gudang data yang akurat dan paling akurat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah berarti datanya itu data yang gak lengkap. Nek wong niku datane gak lengkap, akan memutuskan sebuah sikap pun mungkin gak lengkap juga. Pokoknya nun sewu, data sing ditampa awak dhewe nalika ngadepi jauh lagi ngaji sing rada enom-enom kayak contoh cewek cowok ketemu cewek ngoten nggih. Mun bocah enom ketemu perawan ayu mesem. Ya bae namung nampa data lek cewek iki mesem karo aku. Niku sing pasti nggih, sing pasti mesem. Terus dia mencoba untuk mendekati, mengenalkan diri, dia gelem mengenalkan diri. Dicoba untuk lebih jauh lagi, ada data baru lagi, nalika ditakoki sekolah endi, bapake sapa jenenge, omahe endi, sampai ditakoki wis duwe pacar apa durung. Dan semua data itu diungkapkan. Itu pun sebenarnya, lalu kalau dia mengambil keputusan, ya wis, lek ngono, go. Bahasa ini go berangkat tak apel aku sok malam minggu. Kiri-kiri ternyata ada data terselip yang dia nggak tahu bahwa bapak ini bingis, bapak ini ora seneng lek anake wedok ditekani jalanan. Maka itu ketika dia mengambil keputusan itu dulu begitu, ternyata ada data baru yang dia tidak ngitung. Sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang lain dari perencanaan yang awal. Inilah namanya kesel ngerancang ning nyatane gagal karo rancangane. Mila dawuh Syekh Abdul Athaillah, arif nafsaka minat taqdir. Arif ngepenakno sapa sira? Nafsaka ing awak sira dikepenakno minat taqdiri, saking menentukan langkah yang kamu pastikan dengan meninggalkan Allah. Sak dhuwur-dhuwure kowe ngerti, sak lengkap-lengkape kowe nglumpukno data, itu pasti masih ada data yang kita nggak tahu. Nah kalau datanya saja kita nggak lengkap dan kita nggak tahu, lalu apa kowe wani-wani mesteknya? Mulane tata kramane wong muslim, kita harus kalau berjanji jangan pasti. Katakanlah insya Allah. Insya Allah itu maknanya tidak hanya sekedar bahasa basi, karena wis kadung dadi dadi budaya, wis kadung dadi tradisi. Insya Allah ndamel ning lambe malah insya Allah gitu. Itu nggak ada ruh, nggak ada hawa, nggak ada apa gitu. Lah muni insya Allah itu panggah mesti gitu. Nah wis muni insya Allah ya wis berarti data yang kamu terapkan itu tadi tetap dipegangi sebagai karunia Allah sementara. Karena apa? Kita diberi nikmat akal, kita diberi nikmat jaringan informasi yang banyak ditulis oleh Allah dalam alam ini. Ini banyak informasi yang masuk ke kita, itu kita syukuri. Kita syukuri dene apa menungso diparingi sinyal-sinyal, diparingi cara nuwun sewu. Contohnya sing saiki sing penak kok banyak studio-studio dari Allah itu yang menyiarkan banyak siaran macam-macam lagu, banyak siaran berita macam-macam yang bisa kita tangkap. Tapi sak canggih-canggih kupinge menungso ora iso. Wong sing pas nyetel radio Mayangkara gak iso nyetel Patria. Sing pas nyetel Patria gak iso nyetel Pandowo. Sing pas nyetel Pandowo gak iso nyetel Jos Jaya FM. Nggak, itu nggak bisa. Karena apa? Kita wis kadung dinas, diputus, divonis oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberitahu ilmu itu sangat sedikit. Kadang-kadang nyetel TV mohon bingung nggak?
Jadi arep nyetel sing berita sing iki nututi Gus Dur gitu. Bae wis kliwat. Nututi sing siji mana wis kliwat maneh. Itu kan menunjukkan bahwa kita ternyata soal data mengepas waktu ae selegence terus. Geseh terus. Nah, oleh itu karena itu jangan kamu payahkan hatimu, jangan kamu payahkan dirimu dengan pemastian-pemastian yang itu justru akan menekan hidupmu sendiri. Karena akhirnya tertekan terus. Wah, apa? Kok gagal? Padahal gagal itu bukan gagal. Gagal itu sebenarnya adalah informasi baru yang diberikan Allah kepada kamu. Oh ya, berarti ada data yang keluar nggak mau catat. Jadi lo catat. Itulah dinamakan introspeksi, mawas diri. Makanya ada unen-unen, guru adalah pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kita terkadang pengalaman itu dianggap sesuatu yang pahit sehingga seringkali kita lepeh. Kita tidak punya daya mampu menyaring hikmah. Tidak pernah punya daya untuk menyerap kasih sayang Allah di dalam sesuatu yang tidak enak itu. Nah, kita harus ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saking pengasihnya, saking penyayangnya Allah itu sangat pintar menyelipkan sesuatu yang sangat berharga di dalam sesuatu yang sangat remeh. Dan sebaliknya, Allah itu sangat pandai dan bahkan seringkali membuat kejadian itu sesuatu yang sangat berharga itu tidak mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang remeh. Contoh, ya maaf, di dunia ini mungkin tidak ada yang paling berharga kecuali yang namanya manusia. Mungkin kita punya idola kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena idola itu kan dari ini itu idola itu bahasa Inggris itu bahasa apa? Idol, boneka cah cilik di boneka lah ngalor ngidul digawa. Idola itu artinya sesuatu sing ngalor ngidul digawa. Akhirnya itu menjadi penting. Idola itu penting, itu sangat berharga. Nah, mungkin tidak ada idola yang melebihi mungkin bentuk manusia. Kalau dulu zaman Orde Lama mungkin idolanya Bung Karno. Lu zaman Orde Baru Pak Harto. Boleh dawuh Pak Harto, nggih. Saiki santri idolane Gus Dur. Itu idola. Mungkin santri mesti ngidolakno kiai. Mungkin penggemar penyanyi idolane artisnya itu. Wong sing kadung kecanduan musik rock umpamanya. Yo sapa artis bintang rock wah itu sembarang kali dipentingno sampai tuku poster larang oritek dituku. Kadang-kadang dhek kepurake otetan. Nah, ini semua ternyata setelah diteliti semua yang dianggap idola yang sangat berharga itu semua itu keluar dari sesuatu yang maaf tingkatnya itu sama dengan kencing. Pahlawan yang kita kagumi siapa? Itu tidak pernah keluar melalui sesuatu yang suci. Tapi manusia yang paling berharga yang diidolakno dadi pahlawan nyun sewu, liwat dalan itu. Itu namanya apa? Allah itu bisa menumbuhkan sesuatu yang sangat mahal berharga, dilewatkan sesuatu yang sangat rendah dan tidak. Pari sing lemu, sing nyenengno, sing ijo royo-royo, sing tak senggo temanten anyar itu ternyata metune lewat nom sewu, toetong, sing ambune ora enak. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah dibuat berbeda itu tadi. Terus sebaliknya, kita yang mengaku sebagai makhluk terbaik, sing dilokno sithik ngamuk, sampai anak semboyan sadumuk batuk sanyari bumi, batuk didumuk saitik ngamuk, bumi dilangkai sakiran ngamuk, sing akhirnya jadi egois. Sampai dulur batas omah kalong sak meter kok ngamuk-ngamuk sampai nempel kadilan pirang-pirang tahun gak barbar. Itu kan semangat sadumuk batuk sanyari bumi itu. Sadumuk batuk didumuk kok ngene kok ngamuk. Apa artinya ngamuk itu? Dia lupa bahwa wong saayu-ayune wong, wis ta.
Cara sampean nun sewu sing nom-nom saiki iki wong paling ayu sapa? Sing sampean kenal. Kira-kira. Artis sinetron Jihan Fahira. Upamane itu. Apa Ayu Azhari? Apa sapa? Wis to. Sing jenenge menungso sayu-ayune menungso. Sing ganteng-gantenge menungso. Bahkan banyak diadakan kontes. Nek gitar apa? Lek suruh becak gandeng, gitar apa? Ya. Kang Mas Diajeng, wah wis komplit segala segi sudah diteliti. Maaf. Ini kalau sampean angen-angen sing betul. Mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang sangat kotor. Mulai dari apa? Mata yang indah, yang setiap saat dipoles nganggo itu sing bocah malah koyo mendelik itu. Sing hidupe didegekne nganggo gunting papak sing aku tahu roh alate kosmetik kalah bingung dhewe. Sing enek sing dipundhule abang, wah rawan-warna. Meripat sing kaya ngono diramut itu ternyata meripat itu enggak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali ning ketek. Itu artinya kebijaksanaan Allah, data Allah itu kadang-kadang bolak-balik gitu loh. Yang kita sendiri enggak sadar. Kita cenderung sing apik kudu gandeng apik, sing elek kudu gandeng elek. Iku lah sampean mikire hitam putih kayak gitu. Allah itu orang Gusti Allah wong apik tok, Gusti Allah wong elek barang. Artinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu siapa saja bisa. Siapa saja, makanya nggak usah loh sampean metenteng nggak wis dirancangan kudu dadi. Lah iku lak jenenge sampean memayahkan diri sendiri toh. Wong tidak punya hak nganggo stempel kok nyetempel. Wong tidak punya hak memaksa kok memaksa. Akhirnya kamu yang dipaksa. Sing kuat sapa? Kok arep maksa sing luwih kuat? Ya kowe sing diperkes gentek. Kita harus sadar itu. Mulane menungso gak oleh sombong kan iki. Gak oleh sombong, gak oleh maksa. Menungso iki dudu Gusti Allah. Intinya gitu tok. Takbir itu bukan kita tinggalkan, tapi takbir itu kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Takbir rancangan program reng-rengan sing kira-kira dadi ngene kaya non jauh rekaman malam ini kan dicita-citakan pokoknya tepat jam 6 mulai, tapi jam 8 selesai. Orang tahu keturutan dia. Gak tahu keturutan sampai penjadwal kula tulis berangkat jam 15.30. Ya ora tahu keturutan. Wis diancang-ancang jam 3, jam 15.30 jam 3:30 ya. Jam 3 siap-siap. Ini piye nek anak ngajak metu dhisik, sing enak tamu. Kadang-kadang udah nyetar ndalalah bane kempes. Macam-macam. Kadang-kadang ning jalan ada data di jalan yang kita nggak ngerancang. Wong Blitar Jombang kali ada. Itu contoh kegagalan. Nah, tapi kita jangan sekali-kali menganggap bahwa rancangan yang tidak jadi kenyataan itu gagal. Jangan. Takbir yang kita selenggarakan ketika gagal itu sudah nggak gagal. Karena apa? Rancangan itu pada akhirnya adalah penampilan dari informasi Allah. Yang Allah itu seringkali membuat tabrij. Tabrij itu wong Jawa ngarani gal titik. Saiki suatu kemenya step by step. Wow, satu langkah. Wong Allah itu nukule untuhe ora sekaligus bayi lahir untune rangah-rangah. Enggak. Lha kok ibu lak bingung. Bayi lahir untune rangah-rangah, itu gal titik. Sehingga maaf, puting susu ibu itu kadang-kadang dipakai latihan oleh si bayi. Mulai ibunya sampai beringis-beringis. Terus dipeneti ruwe tambah dicokot. Itu nalika bayi sih metu untune sithik itu saja. Tapi artinya apa? Allah memberitahu kepada yang namanya manusia bayi itu tadi, itulah maringi ngerti sithik ya sithik. Kalau ya ibu. Kalau tahu kecunguk rokok. Jadi anak tahu ada data bahwa oh tiba kecunguk rokok itu panas. Sumber mana? Semua baleni. Nah, itu hikmah gitu. Sehingga ketika kita takbir, lalu takbir itu gagal, jangan merasa bahwa itu gagal. Karena apa sama nggak merasa gagal? Karena sejak awal memang gak maksa.
Jadi lek takbir wis dadi, rancangan wis dadi, wis ditambal jegrek, ini rancangan gitu. Jadi ini piye mbuh? Penak gitu. Jadi ini piye mbuh? Kita tunggu saja apa yang akan ditambahkan oleh Allah atau mungkin apa yang akan dikurangkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hambanya, itulah yang terbaik. Tinggal kita mampu nggak kabar baik, berita baik dari Allah dalam bentuk kejadian-kejadian yang kita alami, itu mampu kita tangkap sinyal gelombangnya enggak? Mas yo Radio Patria Mayangkara wis berusaha nyiarno sing acara paling apik. Tapi lek radione wong-wong sing diseteli batune bosok kabeh. Ora iso nampa siaran kuwi. Walaupun Allah itu pengasih, penyayang, seluruh kejadian alam ini kasih sayang Allah, tapi lek atine menungso iku bosok kabeh, ora iso nampa kasih sayang itu. Lha iso nampa enake udur-uduran tuding-tudingan. Oh Allah anak perut Gusti Allah ditinggal. Akhir tiga krisis titik nolak nasi jelas itu marah itu loh. Ini kalau nggak begini nggak jadi, krisis ini nggak akan selesai. Gusti Allah sing duwe saham terbesar dalam kehidupan nggak pernah gitu. Cuma nungso sing mek karek lakon itu kok petita-petiti. Ini. Apa lalu kita nggak berpikir loh, kok salah nih. Berpikir itu harus, karena berpikir itu adalah watak manusia yang diberikan Allah juga harus digunakan. Tapi pol-polannya harus dibatasi. Jadi rembuk itu kata saya. Bahasa kitabnya insya Allah. Rembuk juga. Tapi insya Allah ya, harus begitu. Insya Allah berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini insya Allah sing wis apik. Lah kok ya mbok. Gak menunggu ada data baru nih, siapa ngerti. Nah kalau bisa begitu, hidup kita jadi stabil. Ketika ada kejadian yang menyakitkan, kita karena punya keyakinan sesuatu yang menyakitkan, dibalik kesakitan itu banyak hikmah. Contohnya, sering kalau contohnya ini kita budi-budi. Anak uang, loro ini cara sampean penak apa betul? Dan jadi loro ya ora penak, loro tok. Tapi kalau sampean tarik cabang-cabang yang muncul dari loro itu, akan banyak sikap yang masuk ke dalam situasi loro itu. Apa? Keperbalikan sikap orang lain terhadap kita. Contohnya bapak-bapak pas sehat kok sedek ngalem karo ibu-ibu lah diomeli. Terus diomeli yo digerenengi. Cara gitar apa? Sampe digerenengi ya, digerenengi. Jaluk kopi, jaluk ngene lah, Pak kok repot men ladenane. Iya ta? Mergo waras. Coba golek lara. Bu aku masuk angin lho Bu. Pak aja lara sik Pak. Metu kasih sayange dikeroki. Malah urung ngono ditawani. Pak gawe teng jae Pak ya. Wong, terus saiki lara malah ditawani Pak gawe teng jae Pak ya. Ini keperbalikan sikap. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena dengan krisis banyak yang memperhatikan Indonesia. Iya kan? Kira-kira Indonesia gak krisis ini ya. Dia malah dianggap bersaing karo wong liya-liya. Tapi karena krisis malah akeh sing welas. Soalnya apa? Lah Indonesia krisis, wong sing sugih-sugih gak iso dodol ning Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan kekrisisan ini. Ya itu salah satu hikmah. Salah satu hikmah supaya kita gak terlalu tegang lah. Urip sepisan kok tegang-tegang. Mesakne awak itu. Makanya arif nafsak itu tadi. Kepenakno awakmu dengan takbir, tapi takbir itu jadi ilangi, tapi dibatasi. Jadi digendeli, dirakiti menurut rancangan yang benar, menurut ilmunya, menurut keahliannya, menurut datanya. Ya karek delok wonge. Like soal pertanian ya didata tentang tanah, tanaman dan macam-macam. Kalau soal pendidikan ya mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, medianya. Kalau mungkin soal pemerintahan ya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. Soal uang perbankan ya harus dilihat bagaimana
soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Itu jenenge tadbir. Tapi tadbir ini jangan kamu pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah. Gitu. Manane gitu. Supaya kowe gak payah ketika nanti ada gesek dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan gesek saja nih. Gesek itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang, apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang, ya kita jangan terjebak dengan teori-teori. Soalnya teori itu adalah empiris itu percobaan dari masa lalu. Nah masa lalu itu sekeliwat, sementara hidup yang akan kita hadapi yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampai batune gak bosok. Tapi lek batune bosok, ya karo informasi kok Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci gak pernah dosa di atas gunung, itu ketika akan meledos gunung itu dia dapat siaran dari Allah, pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Lah menungso karena atine peteng, kupinge ati budek, dikei sinyal karo Allah iki gak iso nangkep. Mergo apa? Atine banget kotore. Kira-kira jane batune ya ora bosok jane, cuma apa cupe sing dienggo nganu kabel sing parek ning batu kuwi nayeng. Jane atine ya jek waras wong jek duwe iman, sik percaya nek Gusti Allah ya. Cuma percayane karo Gusti Allah itu sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup kesombongan, sering ketutup itu. Banyak hal yang kita nggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah pernah memberitahu pada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kegaiban-kegaiban di sisi Allah, bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua, terkepung oleh kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita merasa bisa ngatur hidup ini, lalu sudah buntu, sudah penuh, hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu, sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu kita nggak bisa nerima. Akhirnya sikapnya terus arogan, jika isaran orang nompo, sikap tawasau bil haq wa tawasau bis sabri nggak enak, saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Sungonoe gontok lah orang dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri sampai disenggol wong najis. Kan ada yang begitu. Apa? Ada wong abangan ojo mlebu langgar, enggak najis langgare. Terus sing jenenge rahmatan lil alamin itu gimana? Wong lagi iso wiridan 3 dina ora wis itu rumangsane swarga dhewe. Liyane neraka kabeh. Tapi kan kemelarat banget to. Wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga kayak Gusti Allah, sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu, lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, milik Dia lah. Ma, segala sesuatu Bisamawati di langit-langit, orang langit kita tahu bisamawati di banyak langit, wama dan segala sesuatu fil ardi yang di bumi ini. Kabeh kayak Gusti Allah. Sing duwe kono, sing ngelola kono, sing ngerti kono. Ya maaf, tadi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok nggak sama gitu. Pancen gak melok duwe ya karo.
Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang duwe. Karena memang Mayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Terus yang duwe ngerti. Tapi yang gak duwe dianggap bersaing. Antara Mayangkara kalau Patria saingan kalah Patria. Nung podo-podo kayak kok kalah dia tuh. Nek kalah lah rugi ngomong bayar pajak ya akeh kok kalah. Enggak. Bumi langit kabeh kayak Gusti Allah. Enek wong elek, enek wong apik kayak Gusti Allah. Enek wong ayu, enek wong ganteng kayak Gusti Allah. Enek wong pinter, enek wong bodoh kayak Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Nah kalau itu dipahami, sampean sing duduk Gusti Allah ya coba melok ngakoni to. Kok terus kowe gak manut aku mlebu neraka kowe. Wis yo neraka sapa? Lagi jadi kiai rekaman dulu neraka wong. Anggap bae kiai dhewe kok. Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan ruji karo ruji sijine iku ojo saling memutuskan. Rujine sepeda ini tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten ruji niku iso menghubungkan as dengan pelek niku. Nanti kira ruji karo ruji tabrakan, pedot-pedotan. Oh, rusak kabeh. Gak seimbang. Ya padha kencenge ngono lho, tapi aja sampai saling mematahkan. Wis tak dadi apa? Sing tenanan, dadi kiai sing tenanan. Tapi aja ngrasa wis paling cedhek karo Gusti Allah. Aja ngono, kabeh iki duwe channel saluran yang pusat titik kehidupan yaitu as itu sendiri, yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah, yang maha asa itu. Maha esa as. Maha esa as titik, bahasanya nuqtatut dairah, titik lingkaran. Itu kalau kita sadar gitu ya nggak perlu toh. Ya maaf, kadang-kadang Islam karo Kristen saling membenci lah apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lah keyakinane to, lek wonge kan padha to. Iya ya. Kalau nate kok ngaji ngeten iki terus dilokne wah. Pak Imron itu ora di prinsip. Ya ayo gelah-gelah, ora di fanatisme agama. Ya Pak, itu agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama yang ngarani enek perintah latuh situ fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba serasi. Dan saja pendapat nyatakan dialog toh, tawar menawar. Ini loh Mas. Kowe Kristen nak nyembah Gusti Allah to. Iya, lah kowe Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara penyembah ngene iki. Kurikulum sing tanut kurikulum Muhammad. Dene sampean nganggo kurikulum Nabi Isa, ya kono, itu hak sampean. Lek sampean ngarani Isa kuwi duduk nabi tapi pangeran, ya kono itu hak sampean dong, pancen ngertine sampean ngono kuwi. Tapi lah aku enggak, aku ya tetep seneng karo Nabi Isa. Lek Nabi Isa Natalan, ya tak peringati tapi tak tahlili karo tangatan Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai Nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lek cara kula wong Islam melok Natalan enggak masalah. Cara kula lho nggih. Biyen lek kadung disiarno anak telepon ya tak jawab. Tak jawab. Itu sing nampa kan penyiar ben bingung dhisik penyiar. Golek aku. Niki napa dari seluruh ini apa telek wis fanatik, buat takbir, buat atur, dakwah harus ada proteksi. Wong Islam ojo bergaul karo wong Kristen. Apa lek mbok atur ngono ki terus anggitmu terus wong Islam ora kebrojol iso musyrik ngono. Isa orang nyembah orang saja jadi musyrik kok. Sama ngombe obat niku lek lali bahwa yang menyembuhkan Allah, sama ngombe obat musyrik kok. Lah arep musal musyrik-musyrikan wani, musyrik-musyrik nawang. Orang usah ngenteni ziarah kubur musyrik, ngombe obat iku musyrik. Moro ning dokter kok lali karo Gusti Allah lek sing nyembuhno iku Allah.
Moro ning dokter mek perintah Allah kon ikhtiar, nek lali ngono, iku ya musyrik dianggep sing iso nyembuhno dokter. Kan ngoten. Padahal aja kejem-kejem to, duduk-duduk musyrik. Iku senjata pamungkas aja mbok tokno. Emane menuju senjata pamungkas malah ditokne ki ning kamar karo bojone ngono lho. Senjata pamungkas dieber-eber ning ratan. Malah akeh sing musuhi sampean iki. Jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakdir, diatur, sedemikian pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun, harus diatur dengan cara sedemikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis donga, kanjeng Nabi wis akhlake apik, lek dakwah ya wis nyontoni. Begitu aja jane wong munafik kok. Kok sampai punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia, lah. Nggak bisa. Itu namanya nerak sunnatullah. Ya, lek kabeh wis Islam, lek terus didakwahi sapa jajak? Lek kabeh wis apik sing arep mbok dakwahi sapa? Sing arep mbok jak sapa? Kabeh wis melok. Ya jenenge kowe gak sadar lahu ma fis samawati wa ma. Itu salah kono sing gawe. Bukan berarti lek kono sing gawe terus sampean menengae. Lek sampean menengae lah berarti gak budal, pure neh sampean. Mesti kandhane aja pure kok. Sing duwe kono, sing atur kono, sing ngelola kono, tapi sampean itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job yang harus sampean selesaikan. Aja pure. Itu. Jadi kita di satu kesatuan, podo-podo makhluk Allah. Aja gampang bengkerean. Itu. Kalau terpaksa harus bengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Lek kepeksa sampean kuwi pancen kudu mateni pitik, itu jenenge kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan cara yang benar dan halal. Sebutan asmane Allah. Jadi aku mbeleh pitik iki bismillah atas nama Allah. Ora kok aku arep mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah itu? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan menjadi rezeki manusia. Aku manusia diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik kuwi ilang eksistensinya enggak. Mergo hakikate nek kowe mung dadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah pitik. Ngono. Maka kamu naik derajat. Cekermu kuwi lho, Tek. Nalika kowe urung dikeki bismillah karo menungso, cekermu ki munggah meja dibengkalang wong. Tapi bangsa kowe wis manut, gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim, terus dimasak mateng, cekermu ki iso munggah meja. Dan gak enek wong nyeneni. Ora terima munggah meja, cekermu iso obok-obok sing belah kowe. Lho ngene nggih. Ini salah satu kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu data tentang itu. Kita nggak pernah bisa menyerap hikmah itu. Pada hakikatnya apa? Pitik itu nggak derajat. Ketika dia hidup jadi pitik-pitik tok, itu nggak ada nilai mukalaf, nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai wakil khalifah. Tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi gede menungso, masuk di jantungnya menungso, melok salat nih. Melok sujud, melok berjuang, melok ini, enggak derajatnya pitik. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin coro tatanan dia nabrak tapura, dia lagi gak sadar, lagi elek, lagi akeh dosane, jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu, kasihan dia sebagai manusia mestinya mulia kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi aja digetingi. Aja digetingi wonge gitu lho. Kelakuane gedhi ngono lha kalau sampean sing akeh salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa pohon mawar itu jahat karena di situ ada duri. Lalu sampean ngamuk-ngamuk pokoknya ndi ana rene tak babati. Nah kalau sampean ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. Pengsamaan carane kebiah-biah ngono. Ya sing bijaksana toh. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan.
Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya maware jiputen rine coba senggol. Nek wong jahat, sak jahat-jahate wong tetep wong. Dudu iblis, pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Tinggal zaman mampu nggak dandani sinyal sing cilik itu untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu ketika dakwah ngene wong taif. Ngarep dakwah ngajak apik malah diantemi sampai bathuke gocar kok. Lho gitu Kanjeng Nabi enggak jengkel. Kanjeng Nabi enggak jengkel, malah Jibril sing ngamuk. Kanjeng Nabi kula mboten trima. Sampeyan niku kekasih Gusti Allah kok disia-sia kaya ngoten. Pun nek ngoten gunung Taif niku kula angkate kula belekne wong Taif kabeh. Baru Blitar ku gunung Kelut kula angkate dibelekne wong Blitar kabeh ngoten. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. Dibae Kanjeng Nabi malah jawab ojo apa salah. Wong banyak urung ngerti diapa. Ya, jenenge urung ngerti ya pantes to. Panjen durung metu maware sing ketok jek rine tok. Entenono to rabuen sing apik, engko mawar sesuk lak metu kembang. Entenono, anak purune wong tok iso dadi wong apik-apik. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung anu iki kula niku mun terus pundi, cilik mboten tau mondok, mboten kenal madrasah. Bismillah mawon pelo, mosok saged kula niki ibadah. Lho, apa enek suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu kuwi lho, gawe nanti antik mleboni arena ibadah. Ya karena kowe kotor ngono kuwi lho, jeguro blumbang sing disediakne Allah. Aja kok malah walaupun kotor boten wani ten blumbang pancen blumbang disediakno kanggo wong kotor-kotor. Tapi aja jarak, lek wis bar kok blumbang resik, wis mlebu ning aula kene terus moro-moro jalan ke Jegoro Tahil itu jenenge nantang gitu. Itu kalau kita paham lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua sudah ditadbir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi embuh. Tapi aktivitas tadbir terus berjalan. Nah, sing perlu diistirahatno itu kan atine, kepenakno atimu. Bukan kok tinggalan takbirmu, kan gak ada perintah gitu. Tarikh ngepenakno sapa sira, nafsaka ing awak sira dikepenakno minat tadbiri saking takbir. Iki piye? Takbir sing mbok lakoni iku lakonono kanthi penak wae, aja sampe mbok nggo nabrak takdire Gusti Allah. Aja duwe penganggep, lek yo takbirku iki lho sing kok arep nekakno sukses enggak. Sukses itu datangnya dari Allah. Takbir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi, pemberitahuan dari Allah, nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan. Sebatas kemampuan otakmu itu. Soal dadine piye? Mbuh. Lah nek ngono kok kowe kepenak. Lah nek gak ngono, gak penak. Kok tabrakan terus krasa gagal, lek krasa gagal gelo, lek gelo kecewa, lek kecewa ngamuk-ngamuk. Ya lek ekspresine kecewa kuwi pas positif pun ada ekspresine pas negatif. Merusaknya luwih akeh neh. Disitulah maka kita harus hati-hati. Ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah, maka kita harus betul-betul menyerahkan bahasa sing di pengasahan sing kepungkur jenenge tafwid. Menyerahkan hasil akhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal saya aku tandang, aku ikhtiar, aku duwe rancangan, duwe cita-cita, duwe apa langkah-langkah yang mau dilakukan, itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi, mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orangnya gagal. Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo lara kaya apa, lara kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi, orang mukmin punya keyakinan bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana, bisa diselipkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, azab siksaan Allah
itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Mangan sate nikmat enak, tapi di balik sate ada azab. Kakek mangan sate ya itu darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di dalam gajah lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari putra wali. Kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa mesti sama ngomong gagal? Enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang tersedia di dalamnya. Umpamanya tani gagal, sering digo contoh lah tani ya. Digo contoh macul, nandur, matun, bosok panen, dipangan tikus, ngomongnya gagal gitu. Gagal tak? Sampai dituduh Allah ngomong gagal, gak molok gagal. Sama nopo ngerti? Lek ning jerone pari sing sampean tandur itu nanti banyak madharat. Sama nopo ngerti? Mungkin pari sing sampean tandur itu ning jerone banyak racun-racun kimia yang sampean nggak tahu. Daripada sing mati sampai lah alung tikus. Maka lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean supaya itu nggak dimakan oleh manusia. Bisa begitu nggak? Sakit nggak tahu nggak? Sakit. Karena sego wis mambu, sawako, diuncalno pitil, sama ngamuk-ngamuk. Ya apa sih mak iki? Sego angel-angel masak. Oh di mana pitil? Lo gak ngerti lah. Sego niki wis mambu, lah mbok pangan malah kowe lara weteng. Terus ben pangan pitik. Gak bisa Allah pengasih penyayang sing ngungkuli mak. Kasih sayang Allah kan ngungkuli mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing engko ngandung racun, pari sing upama gak racun tata lahir, racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah, bahkan mungkin dengan gerutu, gerundel, miso-miso, itu aura pisuan, aura yang gerundel, hawane, wong ngamuk-ngamuk kuwi, itu bisa nempel yang tanduran. Nah itu bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Tanduran itu bertasbih. Bisa bikulahu mafis samawati wal. Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Nah nalika tasbih tanduran itu memang diganggu, direduksi, volumenya dilongi oleh suara pisuane ati wong sing tumandang. Lha iku lek tukul dadi pari kan pari sing penuh dengan suara gerundelan. Pari yang penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya pari dia terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel. Dari Allah timbangan engkau dodro-dodro, kat malaikat, dipending saja. Terus pundi Gusti, dipending. Carane terus pundi? Tekan tikus akeh. Ya, lha kok lek tugas wis bar ya tikus ilang. Apa delok? Nek jenenge omong kuwi, akhire entek tugase kok terus ning ndi kuburane tikus ini. Tikus sok akeh kok gak enek kuburane. Dioblak di oleng-oleng kok ora enek. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Keseluruhan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Blitar kuwi umpama gak enek gunung kelut, rambutan gak lemu kok. Mulane lek gunung kelut matuk, aja dong Rasulullah. Alhamdulillah. Dilungkas 2 tahun maneh, 3 tahun maneh. Blitar arep subur. Mergo tanahnya tanah anyar. Lah nek sing daerah liya sing gak di gunung kelut, ya angel gak iso subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Tiap tahun banjir. Sampai anak unen-unen lek ketiga ora iso cewek, lek rendeng ora iso dodok. Unen-unene wong Jawa. Jadi itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmahnya? Ternyata senajan kelangan pari kebanjiran, tapi akeh loberan iwak saka tambak mara ning banjir-banjir kuwi. Itu pandume Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu itu Allah sudah membagi.
Ya, membagi tempat sama sholat di Mekah sekali sama dengan 100.000 katanya. Ada yang berkata 100.000 riwayatnya. Tapi lek sholat yang Jawa ora. Nek donga ning makam makam Ibrahim, donga ning Multazam gampang dijabahi. Tapi lek ning Jawa ora kok ngono. Multazam itu tempat yang penuh berkah. Mekah, Masjidil Haram itu penuh berkah, tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Kenapa? Mergo Mekah ini arang-arang udan. Mekah itu arang-arang udan. Lah moko lek tanah Jawa sering udan. Moko enek hadis dawuhke, sapa wonge sing gelem ndonga pas barengi turune udan, kuwi dijabahi karo Allah. Lah berarti lek tanah Jawa iki sering udan, ki sampean sering ndonga. Lah dijabahi lek sampean marang udan malah Rasulullah ora ndonga kok. Padahal ada nuansa kalau gak ngandel sampean rasakno. Lah enek lagu sodok lawas nih kok. Hujan rintik-rintik. Apa? Jalan kenangan nih lho apa? Jalan wong loro nggih. Iya ta nggih, jadi sepur kelingan nih. Jadi itu ternyata menggambarkan suasana hujan rintik-rintik. Itu indah. Mengapa ada keindahan ngomong hujan rintik-rintik kok indah loh. Indahnya kok itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, dan sampai amin, dongo, katut kecatet proposal masuk ke sana. Mudah dijabahi. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya. Tapi pas jam dinas lobbynya kan angel. Tuh. Dan malaikat juga gitu. Malaikat kali hujan dia geger ngurus hujan. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih cekap semanten, monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.